Anatomi Fluktuasi Ekonomi dan Kesempatan Kerja. Perkenalkan, saya Lutfia dari kelas B dengan NIM K762460 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi UNS. Mengapa perekonomian tidak pernah benar-benar stabil? Lalu, mengapa di satu waktu banyak lapangan kerja terbuka? Namun, pada waktu lain justru terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja. Perubahan ini bukanlah kebetulan. Semua itu merupakan bagian dari pola yang dikenal dalam fluktuasi ekonomi. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai anatomi fluktuasi ekonomi serta bagaimana pergerakan tersebut memengaruhi kesempatan kerja di suatu negara. Nah, apa sih fluktuasi ekonomi? Fluktuasi ekonomi adalah perubahan naik dan turun pada aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang terjadi di sekitar tren pertumbuhan jangka panjang. Indikator utama fluktuasi ini meliputi output atau produk domestik bruto, tingkat inflasi, serta tingkat pengangguran. Dalam ekonomi makro, fluktuasi ini membentuk pola yang disebut dengan siklus bisnis. Nah, terdapat 4 fase utama dalam siklus tersebut. Pertama, ekspansi, yaitu fase saat output meningkat, permintaan naik, dan perusahaan membuka lebih banyak lapangan kerja. Yang kedua, puncak, yaitu titik tertinggi di mana ekonomi berada pada kapasitas maksimal sebelum mulai melambat. Yang ketiga, resesi, yaitu fase penurunan aktivitas ekonomi yang berlangsung minimal 2 kuartal berturut-turut, produksi menurun, dan pengangguran meningkat. Dan yang keempat, drop, atau titik terendah dari aktivitas ekonomi yang menjadi titik awal pemulihan menuju ekspansi berikutnya. Nah, pola ini terus berulang dan menjadi ciri khas dinamika ekonomi modern. Fluktuasi ekonomi dapat terjadi akibat berbagai faktor yang dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok berdasarkan durasinya, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Pertama yaitu siklus jangka pendek. Nah, di siklus jangka pendek ini dipengaruhi oleh faktor alami dan adat istiadat. Faktor alami diantaranya yaitu siklus iklim, curah hujan, dan gelombang laut. Kemudian faktor adat istiadat misalnya hari raya Idul Fitri. Yang kedua, siklus jangka menengah. Siklus ini berlangsung selama 7-11 tahun dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti siklus bintik matahari yang berdampak pada iklim dan produksi ekonomi. Dan yang ketiga, siklus jangka panjang. Siklus ini berlangsung selama 48-60 tahun dan umumnya dipicu oleh teknologi besar. Contohnya pada periode 1787 sampai 1842, siklus ekonomi dipengaruhi oleh penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri dan mengubah sistem produksi secara menyeluruh. Lalu, apa sih hubungannya dengan kesempatan kerja? Nah, terdapat hubungannya erat antara fluktuasi ekonomi dan kesempatan kerja. Saat ekonomi berada dalam fase ekspansi, perusahaan meningkatkan produksi, sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini menurunkan tingkat pengangguran. Sebaliknya, ketika terjadi resesi, permintaan itu menurun, perusahaan mengurangi produksi dan memotong jumlah karyawan, sehingga angka pengangguran meningkat. Nah, hubungan antara output dan pengangguran itu bersifat negatif. Jadi, ketika output naik, pengangguran turun, dan ketika output turun, pengangguran meningkat. Data nyata dari fluktuasi ekonomi dapat kita lihat pada masa pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi terhenti, banyak perusahaan merugi, dan terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Nah, pemerintah merespon dan kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT, insentif pajak, dan dukungan untuk UMKM. Langkah-langkah ini berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan membuka kembali kesempatan kerja. Kesimpulannya adalah fluktuasi ekonomi merupakan bagian dari dinamika ekonomi jangka pendek. Nah, fluktuasi ini membentuk siklus bisnis yang terdiri dari 4 fase utama. Kemudian, perubahan output secara langsung memengaruhi tingkat kesempatan kerja. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memahami siklus ini dan merancang kebijakan yang responsif. Dengan memahami pola fluktuasi, kita tidak hanya dapat mengenali potensi risiko, tapi juga menyiapkan strategi untuk menghadapi perubahan ekonomi secara lebih bijak.